Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fenomenalisme akan menjelaskan tentang fenomenalisme. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahira Nurhaira. Di sini saya akan sedikit memaparkan apa itu ilmu filsafat dan apa itu aliran fenomenalisme. Nah, ilmu filsafat adalah ilmu yang menjadi induk dari segala macam pengetahuan. Filsafat sendiri merupakan teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Oleh karena itu, pada dasarnya, filsafat berdasar dari pola pikir manusia. Dapat dikatakan juga bahwa berfilsafat adalah mendalami suatu hal secara mendalam berdasarkan penalaran yang dimiliki seseorang atau individu tersebut, sehingga bisa melahirkan suatu aliran fenomenalisme. Fenomenalisme sendiri merupakan aliran atau paham yang menganggap bahwa gejala adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Fenomenalisme ini bergerak di bidang yang pasti. Halo, saya Sakila Daisy dengan NPM 180 110 180 041 Sastra Indonesia 2018. Saya salah satu anggota dari kelompok fenomenalisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal kemunculan fenomenalisme. Fenomenalisme atau fenomenologi merupakan suatu paham filsafat postmodernisme. Fenomenalisme sendiri merupakan paham yang menganggap bahwa fenomena atau gejala adalah sumber pengetahuan atau kebenaran. Objek yang diteliti merupakan suatu hal yang tampak dan dapat diindra. Menurut Revida, fenomenalisme bergerak di bidang yang pasti. Hal yang menampakkan dirinya dilukiskan tanpa meninggalkan bidang evidensi yang langsung. Fenomenalisme adalah suatu metode pemikiran, a way of looking at things. Fenomenologi atau paham fenomenalisme adalah cara berpikir yang pertama kali dikemukakan oleh Edmund Husserl pada abad ke-20. Edmund Husserl merupakan filsuf fenomenalis berkebangsaan Jerman dan merupakan seorang pengajar fenomenologi di Universitas Freiburg, sehingga kemudian paham ini berkembang di Jerman dan melahirkan filsuf-filsuf fenomenalis lain seperti Martin Heidegger dan Max Scheler. Metode dalam fenomenologi atau fenomenalisme ada banyak variannya, di antaranya etnografi kritis, etnografi pertunjukan atau performance etnografi, studi kasus kualitatif, grounded research, penelitian tindakan, serta metode biografis. Metode ini kemudian menjadi metode yang menarik dalam kajian sosial budaya kontemporer, seperti kajian penemuan, kajian postkolonial, kajian multikulturan, dan cultural studies. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan fenomenologi. Seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa fenomenologi ini muncul pada abad ke-20 Masehi yang dikemukakan oleh Edmund Husserl, seorang filsuf berkebangsaan Jerman. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa filsafat fenomenologi ini adalah filsafat yang berkembang pada zaman postmodernisme. Namun perlu diketahui bahwa filsafat fenomenologi ini muncul pada abad ke-15 Masehi. Namun, indikatornya belum terlihat jelas pada abad ini dan baru terlihat jelas itu pada abad ke-17 Masehi dan berlangsung hingga abad ke-20 Masehi. Hal ini ditandai oleh adanya subjektivitas, bahwa manusia menyadari dirinya sebagai subjektum, yaitu sebagai pusat realitas yang menjadi ukuran segala sesuatu. Menurut Mujib, manusia ini lahir ke dunia itu sebagai subjek yang memiliki kesadaran diri, tak hanya sebagai benda yang ada di dunia, melainkan juga sebagai subjek yang berpikir, berefleksi, dan bertindak secara kritis dan bebas. Pendekatan ini kemudian dikembangkan oleh Martin Heidegger untuk mempelajari dan memahami pengalaman hidup manusia. Adapun puncak dari perkembangan filsafat fenomenologi adalah dengan adanya paham intensionalisme yang dikembangkan oleh Franz Brentano. Paham ini menyatakan bahwa suatu tindakan itu berasal dari kemauan pelakunya. Adapun paham ini menyatakan juga bahwa manusia itu menampakkan dirinya sebagai hal yang transenden.
Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh filsafat fenomenologi yang terkenal, yaitu ada Edmund Gustav Albert Husserl. Edmund Gustav Albert Husserl merupakan seorang filsuf Jerman yang dikenal sebagai bapak fenomenologi. Karyanya meninggalkan orientasi yang positifis dalam sains dan filsafat pada masanya, dan mengutamakan pengalaman subjektif sebagai sumber dari semua pengetahuan kita tentang fenomena objektif. Husserl lahir di sebuah kota kecil Proznic di daerah Moravia Ceko pada 8 April 1859. Ia dilahirkan dari keluarga Yahudi kelas menengah dengan nama Husserl sendiri diambil dari kata Israel atau Israel. Pada umur 27 tahun, Husserl dibaptis dalam gereja Kristen beraliran Protestan. Husserl besar dan berkembang di Jerman setelah belajar sains, matematika, dan filsafat di Universitas Leipzig, Berlin, dan Wina. Ia pernah menjadi dosen tidak tetap di Universitas Göttingen dari tahun 1901 sampai 1916. Husserl berhasil memperoleh gelar doktor filsafat dengan disertasi filsafat matematika yang berjudul Beitra Zur Variation Search 6. Pada tahun 1901, ia dinobatkan sebagai profesor di Universitas Göttingen. Saat mengajar di universitas ini, pemikiran tentang fenomenologinya mencapai kematangan. Dan setelah masa jabatannya di Universitas Göttingen berakhir, ia menerima undangan dari Universitas Freiburg im Breisgau untuk menjadi profesor. Ketika mengajar di Freiburg, ia mulai menerima pengakuan dari tingkat internasional. Di akhir hidupnya, ia mengalami banyak kesulitan akibat tingkah laku Nazi Jerman. Disebabkan Husserl adalah keturunan Yahudi. Husserl pernah dilarang mengajar di kampus Universitas Freiburg, demikian juga dengan anak-anaknya. Ia mengalami hal serupa. Husserl tidak meninggalkan Jerman sampai akhir hayatnya walaupun ia mendapatkan tawaran untuk mengungsi ke Amerika Serikat. Husserl ini meninggal pada usia 79 tahun pada 26 April 1938 karena sakit yang dideritanya selama hampir 1 tahun. Sekarang kita ngebahas tentang Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre itu lahir pada 21 Juni 1905 di Paris, Prancis. Ayahnya meninggal ketika ia masih sangat kecil. Terus ibunya ngebawa dia buat tinggal di rumah kakeknya. Dari kakeknya inilah si Sartre ini kenal sama literatur karena kakeknya Sartre adalah seorang teolog, dokter, serta filsuf yang dapat penghargaan Nobel. Terus pas Sartre udah dewasa, dia mulai tertarik sama ilmu filsafat setelah membaca esai dari Henry Bergson yang berjudul Time and Free Will. Sartre mempelajari banyak sekali mata pelajaran seperti sejarah filsafat, filsafat umum, sosiologi, dan etika sebelum akhirnya ia berhasil mendapatkan gelar doktor pada ilmu filsafat. Pemikiran Sartre yang terkenal adalah konsep eksistensi mendahului esensi, yang berarti manusia ada lebih dulu daripada esensi atau makna dirinya. Karenanya ia menyatakan bahwa manusia sebenarnya terlahir tanpa memiliki makna apapun. Salah satu kutipan yang terkenal itu adalah manusia dikutuk untuk bebas, yang mana menjelaskan bahwa manusia memiliki kebebasan yang mutlak termasuk dalam memaknai kehidupannya sendiri. Meski begitu, memiliki kebebasan yang penuh juga merupakan suatu beban dan penuh dengan risiko serta konsekuensi tersendiri. Oleh karenanya, Sartre pun memaknai kebebasan sebagai sebuah kutukan pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika dengan NPM 1801110180039. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu tokoh filsafat fenomenalisme, yaitu Martin Heidegger. Martin Heidegger adalah salah satu tokoh filsafat fenomenalisme yang lahir di Jerman pada tanggal 26 September 1889. Beliau wafat pada usia 86 tahun pada tanggal 26 Mei 1976. Martin Heidegger pernah mengemukakan bahwa manusia itu memiliki keterbukaan terhadap dunia dan sesamanya.
Manusia itu memiliki kemampuan untuk bereksistensi karena memiliki kemampuan tentang kepekaan, pengertian, lalu juga tentang pemahaman, lalu juga tentang pembicaraan. Nah, Martin Heidegger pernah mengemukakan salah satu filsafatnya yang fenomena tentang suasana hati atau yang bisa kita sebut mood. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa suasana hati kita itu diatur oleh dunia luar. Contohnya ketika suasana hati kita sedang baik, maka kita mampu untuk melihat kemampuan apa sebenarnya yang ada di diri kita, lalu kelebihan apa yang ada di diri kita, lalu seperti contohnya kekurangan apa yang ada pada diri kita. Nah, konsep hati inilah yang menguatkan pandangan orang mengenai sosok orang yang mampu melihat fenomena. Seperti itu. Filsuf besar abad ke-20 dari Jerman yang berpengaruh dalam bidang fenomenologis, sosiologi pengetahuan, dan filsafat sosial. Skeler lahir di Munchen, Jerman pada tanggal 22 Agustus 1874. Skeler menempuh pendidikan tentang pengobatan di Munchen dan Berlin. Skeler meninggal di Frankfurt pada tanggal 19 Mei 1928 pada usia 54 tahun. Skeler mendapat gelar doktor pada tahun 1897 di bawah naungan Rudolf Eichen. Pada tahun 1913, Skeler menyelesaikan karyanya, sebuah buku besar setebal 590 halaman dengan judul yang apabila diterjemahkan menjadi Formalisme dalam Etika dan Etika Nilai Material, yang menjadikannya sebagai pendiri dan tokoh etikan fenomenologi. Skeler dalam bukunya mencoba mendasarkan sebuah personalisme etis. Skeler berjasa besar dalam menyebarluaskan fenomenologi Husserl, walaupun Skeler tidak pernah menjadi muridnya. Akan tetapi fenomenologi Husserl dengan Skeler berbeda. Husserl lebih kepada fenomenologi pembentukan yang kokoh dan murni dengan metode yang ketat, sedangkan Skeler lebih kepada fenomenologi yang mengarah pada sikap dalam hubungan langsung dengan kenyataan berdasarkan intuisi. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari filsafat fenomenalisme, yaitu Nikolai Hartmann. Nikolai Hartmann dilahirkan sebagai seorang Jerman Baltik di Riga. Pada waktu itu adalah ibu kota kegubernuran Livonia di Kekaisaran Rusia, dan yang sekarang berada di Latvia. Dia adalah putra insinyur Karl August Hartmann dan istrinya Helen. Lahir sebagai Hackman. Pada tahun 1902 sampai 1903 ia belajar kedokteran di Universitas Uriye yang sekarang bernama Tartu, dan tahun 1903 sampai 1905 ia belajar filsafat dan filsafat klasik di St. Petersburg Imperial University bersama temannya Vasily Sesemen. Pada tahun 1905 ia pergi ke Universitas Marburg, di mana ia belajar dengan Neo-Kantians Hermann Cohen dan Paul Nator. Di Marburg mulai persahabatan seumur hidup dengan Hans Hemseth. Pada tahun 1907, ia menerima gelar dokter dengan tesis Masalah berada di filsafat Yunani sebelum Plato. Pada tahun 1909, ia menerbitkan buku Platos Logik, Des Sens atau Logika Keberadaan di Plato. Pada tahun yang sama, ia menyelesaikan habilitasi pada Proclus, Des Proclus Jacobus Sophise and Fachschrungen der Mathematik, atau yang diartikan dalam bahasa Indonesia elemen filsafat matematika Proclus Diadochus. Pada tahun 1911, Hartmann menikahi Alice Stepanis dan dia memiliki seorang putri yang bernama Dagmar. Pada tahun 1912, ia menerbitkan Yayasan Filosofis Biologi. Dari tahun 1914 sampai tahun 1918, ia melakukan dinas militer sebagai penerjemah, penyensor surat, dan perwira intelijen.
pada tahun 1919, yaitu setelah perang, ia menerima posisi sebagai Privatdozent di Marburg. Sekitar waktu itu, ia bertemu Martin Heidegger. Pada tahun 1920, ia menjadi asosiasi profesor, dan pada tahun 1921 muncul karyanya yang menjadikannya pemikir filosofis independen, yaitu Yayasan Metafisika Pengetahuan. Tahun berikutnya, ia menjadi profesor penuh atau profesor orbit sebagai penerus ketua dipegang oleh Nator. Pada tahun 1925, ia pindah ke Cologne, tepat ia bersentuhan dengan Max Scheler. Pada tahun 1926, ia menerbitkan karya besarnya yang kedua, Etik, di mana ia mengembangkan etika nilai material yang serupa dengan Searle. Pada tahun yang sama, ia bercerai dengan istrinya. Pada tahun 1942, Hartmann mengedit sebuah volume yang berjudul Systematic Philosophy, di mana ia menyumbangkan esai New Wage der Ontologie atau cara baru ontologi yang merangkum karyanya dalam ontologi. Antara tahun 1945 dan 1950, Hartmann mengajar di Göttingen. Dia meninggal karena stroke pada tahun 1950. Pada tahun kematiannya, muncul Filosofi der Natur. Karyanya Theological Thinking 1951 dan Aesthetic atau Aesthetic pada tahun 1953 diterbitkan secara anumerta. Ia dianggap sebagai perwakilan penting dari realisme kritis dan sebagai salah satu ahli metafisika utama abad ke-20. Di antara banyak siswa Hartmann adalah Boris Pasternak, Hans-Georg Gadamer, Emil Cioran, Jakob Klein, dan Max Wehrle. Dia adalah penemu modern kemunculan, awalnya disebut oleh kategoris novum. Karyanya ensiklopedis pada dasarnya dilupakan hari itu, meskipun terkenal selama hidupnya. Karya awal dalam filsafat biologi telah dikutip dalam diskusi modern genomik dan cloning, dan pandangannya tentang kesadaran dan kehendak kebebasan saat ini sedang populer di kalangan kontributor Journal of Consciousness Studies. Relasi fenomenalisme dengan masa kini. Dalam kejadian dekat-dekat ini, paham fenomenalisme dapat kita lihat dari tanggapan tenaga medis dan WHO mengenai COVID-19. COVID-19 pertama kali menyerang kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Setelah merebak, Cina resmi merilis pengumuman tanda-tanda awal penderita penyakit paru-paru ini yang meliputi batuk, letih, sesak napas, tidak enak badan, dan demam tinggi. Secara indera penglihatan, ciri-ciri tersebut tidaklah terlihat bedanya dengan penyakit flu atau batuk biasa. Namun, secara pemikiran nasional tenaga medis, demam yang diderita oleh penyakit COVID-19 tentulah tidak masuk akal. Dengan suhu yang cenderung tinggi, yakni lebih dari 38 derajat dan menyebabkan kejang, penularan yang begitu mudah, serta kesulitan bernafas yang bermuara dari paru-paru, tenaga medis dapat menyimpulkan bahwa penyakit ini bukanlah demam biasa, melainkan COVID-19. Pemahaman inilah yang dianut oleh Immanuel Kant. Menurutnya, pengetahuan manusia tidak hanya dapat mengandalkan panca indera, tetapi juga harus berimbang dengan pemikiran yang rasional. Baik, berdasarkan apa yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fenomenalisme adalah sebuah paham yang memiliki fenomena atau gejala sebagai landasan utamanya. Fenomena atau gejala ini akan dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sumber dari kebenaran. Fenomenalisme pertama kali dikemukakan oleh Edman pada abad ke-20. Selain Edman, ada juga 4 filsuf lainnya yang mengemukakan tentang fenomenalisme, yaitu Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Max Scheler, dan juga Nikolai Hartmann. Dalam pengimplementasiannya, fenomenalisme ini menekankan pada penyeimbangan antara indera, lalu ada emosi, dan juga logika. Penyeimbangan tersebut dapat kita implementasikan
dalam kehidupan sekarang ini, terutama ketika menghadapi masalah-masalah besar maupun masalah kehidupan sehari-hari. Sebagai salah satu contoh adalah ketika menghadapi berbagai berita yang masuk tentang COVID-19. Wabah COVID-19 ini tentunya membuat kita seperti merasa cemas dan sebagainya. Dalam menghadapinya, tentu kita harus dengan tenang dan tidak mengesampingkan logika agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih.